Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika orang itu sudah beriman, hati-hati jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah gitu. Hati-hati dengan orang yang gejolak hawa nafsunya tinggi, malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga jarak gitu. Bukan berseteru, bukan. Ya, karena itu malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian makna silaturahim itu hakikatnya ya di surat 58 ayat 22 itu. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya begini, Bah. Dalam setiap perbuatan manusia kan kembali ke ke niatnya. Ke niatnya masing-masing. Jika di dalam kehidupan sehari-hari kan pasti orang pasti menemukan permasalahan dengan orang lain, dengan keluarga, dengan saudara atau yang banyak lah gitu, Bah. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan niat kita dalam permasalahan kita sudah memaafkan maupun dia juga sudah memaafkan kita gitu, Bah. Nah, terus kalau misalkan kita itu menjaga jarak gitu, Bah. Maksudnya dengan niat menjaga hati kita sendiri supaya kita tidak suuzon dengan mereka, mereka pun tidak suuzon dengan kami gitu loh. Jadi istilah kasarnya ya sudahlah, kamu, aku gitu. Kita punya kehidupan masing-masing gitu loh, Bah. Itu termasuk memutuskan tali silaturahmi nggak, Bah, kalau kayak gitu? Ya. Tali silaturahim tadi dikatakan silaturahim ya, silaturahim kasih sayang ya, kasih sayang. Coba kita lihat di surat 58 ayat 22. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang tentang Allah. Nah, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hati menanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya. Jadi inilah sesungguhnya hakikat dari silaturahim itu. Jadi yang namanya silaturahim, silah itu hubungan, ar-rahim itu asma Allah. Jadi kasih hubungan, kasih sayang yang karena Allah. Nah, maka silaturahim itu hakikatnya adalah di surat 58 ayat 22. Artinya bahwa di situ yang akan bisa silaturahim, akan hubungan mesra, batin itu akan nyambung kalau di situ sama seiman. Nah, kemudian kalau tidak seiman, tidak bisa walaupun air dalam satu gelas ya, satu air minyak ya ngumpul dalam satu gelas, tapi tetap ada terpisah. Jadi hakikat silaturahim itu adalah yang seiman tadi, hubungan kasih sayang yang karena Allah. Dikatakan di sini, walaupun anak sama orang tua, walaupun suami sama istri, walaupun orang tua sama anak, ya, kalau tidak seiman, tidak akan nyambung. Jadi itulah sesungguhnya hakikat inti daripada silaturahim itu. Jadi di situ. Nah, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu hakikat daripada silaturahim itu adalah yang seiman. Ya. Jadi kalau imannya sama, ya pasti itu akan nyambung, pasti akan nyambung gitu. Nah, kemudian di sini kalau tadi dikatakan pertanyaannya tadi,
bagaimana kalau kita itu menjaga jarak, apakah itu tidak termasuk memutus tali silaturahim? Nah, coba buka surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 28. Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Ya, jadi artinya Allah di situ malah melarang. Jadi kalau mau ngumpul, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajhah. Bahkan di situ ayat pertama itu wasbir, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang ahli dzikir, maksudnya itu. Di mana mereka itu menginginkan, kepingin bertemu nanti dengan wajah Allah di akhirat. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan palingkan kedua matamu dari orang-orang yang ahli dzikir itu kepada orang yang melihat gemerlapnya dunia, berpaling ke sana. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wala tuti man anfalna qalbahu an dzikrina. Jadi di situ dikatakan awas, hati-hati, jangan mengikuti, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Jangan berteman dengan orang-orang yang gejolak hawa nafsunya besar. Gitu. Jadi itu perintah Allah. Jadi bukan memutus silaturahim, tidak. Silaturahim itu akan otomatis terputus karena memang tidak ada hubungan keimanan. Sehingga dengan demikian, walaupun sesama orang Islam, tetapi iman. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan ya. Ini berbeda loh. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Sehingga di sini yang dikatakan silaturahim itu yang seiman. Nah, orang Islam ini, hawa nafsunya, gejolaknya besar, ya. Terus kemudian dia tidak pernah berzikir kepada Allah. Itu pada tataran Islam. Nah ini yang sesungguhnya yang dikatakan silaturahim itu orang yang seiman, orang iman dengan orang yang beriman yang lain. Ini yang akan terjadi silaturahim. Maka orang-orang yang itulah yang otomatis akan nyambung. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika orang itu sudah beriman, hati-hati jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah. Hati-hati dengan orang yang gejolak hawa nafsunya tinggi, malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga jarak, gitu. Bukan berseteru, bukan. Ya. Karena itu malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian makna silaturahim itu hakikatnya ya di surat 58 ayat 22 itu. Tapi tetap kita bagaimana prinsip-prinsip tadi, kesabaran tadi gitu. Jadi kita wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya. Wal kadhimil ghaidh, menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi tugas kita adalah memaafkan kesalahan manusia. Ya, apakah orang beriman atau tidak beriman atau orang kafir, kita menjadi sifat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi barangkali gitu. Wallahu a'lam.